Cerita Google dan perjalanan panjangnya menaklukkan AI. Dari mesin pencari sampai menjadi, duanya, Artificial Intelligence. Awal yang sederhana, 1998-2006. Di sebuah garasi kecil di Menlo Park, California, dua mahasiswa Stanford, Larry Page dan Sergey Brin, membuat mesin pencari bernama Backrub, yang kemudian jadi Google. Mereka tidak pernah bermimpi soal AI waktu itu. Yang mereka kejar cuma satu, bagaimana membuat hasil pencarian internet lebih cerdas dengan algoritma PageRank. AI bagi Google saat itu masih terasa jauh. Mereka ada, paling hanya dipakai untuk hal kecil seperti spell check atau deteksi spam. Masuk ke dunia machine learning, 2006-2011. Semuanya berubah ketika Google merekrut Jeff Dean dan Sanjay Ghemawat, dua legenda sistem terdistribusi, serta merekrut Andrew Ng, 2011, dan merekrut seorang jenius muda bernama Jeffrey Hinton, bapak deep learning, sebagai intern paruh waktu. 2011, Google meluncurkan Google Brain, divisi rahasia yang fokus hanya pada satu hal, Deep Neural Networks. 2012, proyek paling gila mereka waktu itu, masukkan 10 juta gambar YouTube ke neural network tanpa label apapun. Hasilnya, jaringan itu sendiri belajar mengenali kucing. Dunia tercengang. Itulah pertama kalinya deep learning terbukti bisa bekerja di skala besar. DeepMind masuk pangkuan Google 2014. Google mengeluarkan 500 juta untuk membeli DeepMind, startup London yang didirikan Demis Hassabis, Mustafa Sulaiman, dan Shane Lack. 2016, AlphaGo, program buatan DeepMind, mengalahkan Lee Sedol, juara dunia Go 18 kali, dengan skor 4-1. Dunia sadar, AI sudah bukan lagi mainan. Terobosan yang mengguncang seluruh dunia AI, 2017. 8 peneliti Google menerbitkan paper berjudul Attention is All You Need. Di dalamnya ada arsitektur baru bernama Transformer. Tidak ada yang menyangka, paper 12 halaman itu akan menjadi kitab suci seluruh AI generatif modern. ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, Llama, Mistral. Semuanya berdiri di atas pundak Transformer milik Google. Era Gemini dan dominasi total, 2018-2025. 2018, Google meluncurkan BERT, model pertama yang benar-benar mengerti konteks bahasa. 2020, Google mengumumkan PaLM dan LaMDA, model bahasa raksasa. 2022, Google sempat panik karena ChatGPT, OpenAI, meledak. Mereka langsung code red dan mempercepat semua proyek AI. 2023, Google Brain, DeepMind digabung jadi Google DeepMind, dipimpin Demis Hassabis. Desember 2023, Gemini 1.0 diluncurkan. 2024, Gemini 1.5 Pro, bisa baca 1 juta token sekaligus, setara ratusan ribu halaman. 2025, sekarang, Gemini 2.0 dan Gemini Ultra sudah jadi model paling kuat di dunia di banyak benchmark, bahkan mengalahkan GPT-4o dan Claude 3.5 dalam beberapa tugas. I think this tweak will really improve the search results. Yeah, let's run it and see the output. Perfect, here we go. Dari dua anak muda yang cuma ingin membuat pencarian lebih baik di tahun 1998, Google kini menjadi perusahaan yang secara diam-diam, tapi pasti, menguasai fondasi seluruh kecerdasan buatan modern. Transformer yang mereka ciptakan pada 2017 itu ibarat bom atomnya dunia AI. Semua orang sekarang memakai, menjiplak, atau berusaha mengejar ciptaan Google. Jadi, kalau ada yang bertanya, siapa yang paling berjasa membuat AI seperti sekarang ini? Jawab saja dengan tenang. Secara ilmiah dan teknologi, fondasinya hampir semuanya dari Google.
Yang mempopulerkannya ke publik memang OpenAI dengan ChatGPT. Tapi roh dan otaknya? Masih bertuliskan, Google, di mana-mana. Itulah cerita Google dan AI, perjalanan 27 tahun dari garasi kecil sampai menjadi dewa, kecerdasan buatan yang tak terlihat tapi mengendalikan hampir